Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien pulmoner, di mana pemeriksaan yang saya lakukan pada kali ini adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi atau yang biasa disingkat dengan IPPA. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah inspeksi. Nah, pada pemeriksaan ini kita melihat ke arah sangkar torak pasien. Nah, kita melihat itu apakah dari bentuk sangkar torak pasien ini ada yang mengalami abnormalitas atau normal, seperti itu. Kemudian bukan hanya pada bentuk sangkar toraknya aja, kita juga bisa melihat dari pola napas atau breathing pattern-nya, di mana kita melihat apakah pola napas pasien ini normal atau bermasalah, seperti itu. Kemudian selain breathing pattern-nya itu, kita juga bisa melihat pergerakan sangkar toraknya atau chest movement. Apakah si pasien memiliki masalah pada chest movement-nya. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah palpasi. Nah, untuk palpasi ini kita bisa palpasi di bagian trakea. Nah, trakea ini tepatnya di bagian di atas incisura jugularis. Nah, setelah kita palpasi, maka kita akan menyuruh pasien bernapas seperti biasa. Silakan bernapas, Pak, seperti biasa. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, trakea, kita akan melihat pergerakan trakea. Nah, ketika si pasien menarik napas, maka trakea itu akan cekung ke dalam. Kemudian ketika si pasien menghembuskan napas, maka trakea akan kembali ke posisi semula, seperti itu. Kemudian setelah kita palpasi bagian trakeanya tadi, kita juga bisa mengecek ekspansi dari parunya. Kita bisa mengecek di bagian apikal berarti bagian atas di sini. Kemudian bagian mediumnya, bagian tengah, dan juga bagian lower. Nah, contohnya di bagian lower seperti ini. Pasien kita suruh bernapas seperti biasa. Tarik napas, Pak. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Jadi seperti itu. Nanti ketika pasien melakukan ekspirasi, nanti kita bisa mengetahui apakah ekspansi dari sangkar toraknya itu mengalami masalah atau tidak. Nah, setelah kita palpasi bagian ekspansinya, kita juga bisa mempalpasi otot-otot pernapasan pasien. Apakah pasien mengalami spasme otot atau tidak. Contohnya di ini pectoralis, kemudian sternocleidomastoid, kemudian intercostalis, kemudian ini 100 anterior. Nah, erector spine-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Setelah pemeriksaan ekspansi sangkar torak tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan premitus. Nah, pada pemeriksaan premitus itu kita merasakan getaran pada pasien. Contohnya seperti ini. Nah, untuk titik-titiknya ada di apikal, kemudian middle, dan lateral. Nah, untuk bagian apikal kita bisa merasakan getarannya dengan cara menyuruh pasien untuk bilang 99. Coba bilang 99. 99. Lagi. 99. Nah, begitu juga di bagian middle dan lateral. Sama, kita menyuruh pasien untuk bilang 99, kemudian kita rasakan getarannya. Kemudian di bagian belakang, nah, di tengkurap di sini bagian atas, coba bilang 99. 99. Kemudian middle, 99. lower, 99. lateral. 99. Nah, pada bagian pemeriksaan premitus ini kita bisa merasakan getaran saat pasien berbicara 99, seperti itu.
Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi, di mana kita menggunakan alat stetoskop untuk mendengarkan pasien ketika inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk letaknya itu kita bisa per segmen atau per lobus paru-paru pasien. Nah, untuk titik-titiknya itu di bagian titik yang pertama itu di bagian atas atau apikal, ya, berarti dekat klavikulanya sini. Coba bernapas, hembuskan seperti itu. Kemudian titik 2 di sini, bernapas, hembuskan. Titik 3, bernapas, hembuskan. Titik 4, bernapas, hembuskan. Titik 5, bernapas, hembuskan. Titik 6, bernapas, hembuskan. Jadi seperti itu. Kita bisa mengecek di bagian lapang paru sisi kanan dan kiri. Nah, ketika kita melakukan auskultasi, kita bukan hanya sekedar menempelkan stetoskop ke pasien, tapi kita juga harus memberikan instruksi seperti itu. Kemudian di bagian posterior sama seperti tadi. Nah, di bagian posterior ini ada 7 titik. Ini caranya sama seperti tadi. Bagian atas, coba tarik nafas, hembuskan. Nah, pada bagian ini diusahakan posisi pasien itu senyaman mungkin. Relax. Kemudian turun lagi untuk titik 2, sama, tarik nafas, hembuskan nafas. Titik 3, 4, 5, dan 6, 7 di bagian lateral. Nah, pada bagian auskultasi ini kita mendengarkan suara napas pasien ketika ekspirasi dan inspirasi. Jadi seperti itu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi. Nah, untuk perkusi ini titik-titiknya sama dengan titik-titik auskultasi tadi, di mana di bagian anterior ada 6 titik, kemudian di bagian posterior ada 7 titik. Kemudian untuk pemeriksaannya adalah dengan cara mengetuk. Cara perkusi adalah saya coba di titik 2. Nah, ini tangan jari tengah ini kita tempelkan ke titik 2 pasien. Nah, kemudian kita ketuk seperti ini. Nah, suara inilah yang akan kita dengarkan. Nanti akan kita ketahui apabila ada keluar atau bunyi suara yang abnormal seperti itu. Kemudian titik 3, 4, 5, 6. Oh, maaf, di sini bagian depan ini cuma sampai 4, kemudian 5, 6 di sini. Seperti itu. Kemudian di bagian posterior sama, cara mengetuknya juga seperti ini. Seperti itu. Yang kita dengarkan adalah bunyi ketukannya. Demikian pemeriksaan IPPA. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.